Hai, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat AI image atau gambar AI secara gratis dan unlimited atau tanpa batas. Langsung aja ke videonya. Oke, di sini kita akan menggunakan program yang bernama Stable Diffusion, di mana program ini merupakan program open source, sehingga dia bisa gratis dan bebas kita pakai sepuasnya, dan tentunya tanpa copyright. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginstal Stable Diffusion tersebut ke lokal komputer atau ke komputer kita masing-masing. Maka dari itu, hal yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah system requirement atau sistem yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut. Ada dua hal yang perlu kalian siapkan. Yang pertama GPU dan juga storage. Untuk GPU sendiri, minimal kalian memiliki VRAM 4 GB. Cara mengetesnya, kalian langsung aja pergi ke bagian taskbar. Klik kanan, pilih Task Manager. Kemudian, masuk ke bagian Performance. Lalu pergi ke bagian GPU, dan di sini periksa apakah kalian mempunyai 4 GB VRAM. Selanjutnya adalah Storage. Saya sarankan di sini kalian menyiapkan storage dengan minimum 15 sampai 20 GB. Jika semua sudah siap, kita langsung aja menyiapkan hal-hal yang perlu diinstal. Oke, setelah itu kalian langsung aja pergi ke bagian deskripsi, lalu buka semua link yang tersedia di situ. Saya sudah menyiapkan link untuk download Git, Python, Automatic 11.11, dan Stable Diffusion versi 1.5. Kalian download dulu masing-masing file dari websitenya, kecuali yang Automatic 11.11. Untuk cara mendownloadnya, pergi ke bagian Git, kemudian pilih Standalone Installer. Di sini sesuaikan dengan komputer kalian. Karena di sini saya pakai 64 bit, maka saya akan klik 64 bit for Windows. Lalu untuk Python, kalian bisa scroll ke bagian bawah sampai menemukan files, lalu download lagi sesuai dengan komputer kalian. Saya di sini akan memilih Windows Installer 64 bit. Selanjutnya, pergi ke bagian website nomor 4. Di sini kalian scroll ke bagian bawah sampai menemukan file yang bernama v1-5 preunit.safetensor. Kalian bisa download dengan klik icon download di sebelah kanan. Ukuran filenya cukup besar, yaitu sekitar 7,7 GB. Oke, jika semua sudah terdownload, maka kalian akan memiliki 3 buah file, GitHub, Python, dan Preunit Safetensor atau model dari Stable Diffusion. Selanjutnya, kita perlu menginstal Git terlebih dahulu. Kalian bisa langsung aja double klik Git-nya. Kalau muncul notifikasi yes dan no, pilih yes saja. Kemudian next terus dan ikuti default instalasi dari Git. Selesai. Selanjutnya adalah menginstal Python. Kalian bisa double klik ke Python. Kemudian ini hal yang penting, yaitu kalian jangan lupa untuk checklist bagian add python.exe to paths. Pastikan sudah terchecklist, kemudian klik install now. Kalau muncul notifikasi yes dan no, pilih yes saja. Kemudian kalian pergi ke directory di mana kalian ingin menyimpan atau save Stable Diffusion-nya. Contohnya saya ingin menyimpan di folder ini, kemudian langsung aja klik kanan, new, kemudian di folder, tulis namanya sesuai dengan keinginan kalian, A1111. Karena kita akan menggunakan Automatic 11.11. Untuk penjelasan apa itu Automatic 11.11, saya akan jelaskan saat kita menginstall. Ketika kalian sudah buka folder di mana kalian ingin menyimpan, langsung aja klik ke bagian path di atas, kemudian ketik cmd, klik enter, maka secara otomatis jendela command prompt akan terbuka. Selanjutnya kita kembali ke website Automatic 11.11. Jadi simpelnya Automatic 11.11 ini adalah alat untuk menjalankan program Stable Diffusion. Dan Automatic 11.11 ini juga cuma salah satu dari beberapa web UI terkenal seperti Force dan ComfyUI. Jadi yang perlu kalian pahami, cukup Automatic 11.11 itu adalah alat dan juga Stable Diffusion merupakan program. Selanjutnya kalian bisa copy bagian URL dari Git ini, kembali ke jendela command prompt yang tadi kalian buka, kemudian ketik di sini Git, clone, lalu paste URL tadi, kemudian klik enter. Ini akan memakan waktu yang cukup singkat. Ya, selesai. Selanjutnya kalian buka directory file di mana kalian menyimpan Stable Diffusion. Maka akan terdapat satu folder, yaitu Stable Diffusion Web UI. Double klik. Setelah itu kalian pergi ke bagian file yang telah kalian download. Di sini ada Preunit Safetensor. Copy atau cut file tersebut, kembali ke directory Stable Diffusion, lalu cari folder yang bernama Models. Kemudian masuk ke Stable Diffusion. Pindahkan file yang telah kalian copy atau cut tadi. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, setelah dipindahkan, selanjutnya kita pergi ke bagian
folder di atasnya, atau kembali lagi ke folder Stable Diffusion. Lalu scroll ke bagian bawah sampai menemukan Web UI User yang batch file, atau kalau kalian nyalakan ekstensinya, maka filenya bernama webui-user.pad. Double klik file tersebut. Di sini akan ada beberapa instalasi lagi. So, ya, tungguin aja sampai instalasinya selesai. Oke, setelah proses instalasinya selesai, maka akan muncul window yang bertuliskan Select an app to open this HTTP link. Ini kalau kalian belum memilih default browser, atau bisa juga ini bakal langsung menuju atau membuka browser yang kalian miliki. Tapi tenang aja, kalau misalkan browsernya itu tidak terbuka, kalian bisa pergi ke bagian command prompt-nya, kemudian arahkan kursor ke bagian URL, tahan tombol CTRL, kemudian klik kiri. Lalu otomatis akan membuka browser. Atau kalau kalian muncul seperti yang ada di layar, kalian tinggal pilih browser mana yang ingin kalian gunakan. Dan ya, selamat, kalian sudah berhasil menginstall Stable Diffusion. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang cara penggunaan Stable Diffusion ini, atau hal-hal penting yang paling mendasar pada Stable Diffusion. Yang pertama, kalian bisa pilih di sini untuk modelnya, karena kita tadi hanya menginstal satu, maka dari itu listnya hanya terdapat satu. Kemudian di sini ada prompt dan negative prompt. Prompt ini itu untuk mendeskripsikan image yang ingin kalian buat. Kalau negative prompt seperti namanya, ini berguna untuk mencegah hasil dari AI image generator yang kalian buat supaya tidak melenceng dengan apa yang kalian inginkan. Di sini bakal saya contohkan dengan prompt cat in the jungle. Untuk negative prompt, saya bakal skip dulu untuk sekarang. Kemudian ke bagian generation, di sini ada sampling method. Sampling method yang sering digunakan adalah DMP++ to mchorus dan juga URL. Kalian bisa coba-coba aja. Untuk sekarang, saya bakal coba untuk GPM++ to mchorus. Lalu di sini ada sampling method. Semakin tinggi samplingnya, maka akan semakin berkualitas untuk gambarnya. Saya sarankan di sini kalian memilih antara angka 20 sampai angka 25. Lalu di bawah ada width dan juga height. Seperti namanya, width itu untuk lebar dari gambarnya dan height adalah tinggi dari gambarnya. Biasanya ukuran gambar yang sering digunakan adalah 1280x720 atau 1920x1080. Tapi maksimal pixel yang bisa di-generate agar kualitas gambarnya tetap bagus pada Stable Diffusion adalah 768. Jadi kalau kalian ingin membuat gambar dengan aspek rasio 16:9, maka isi saja di sini 768 dan untuk height-nya adalah 432. Lalu di sini ada batch count, kemudian batch size. Kita akan membahas batch size terlebih dahulu agar lebih mudah. Jadi batch size itu adalah jumlah gambar yang kalian generate dalam satu waktu atau dalam satu batch. Lalu batch count itu adalah jumlah batch yang ingin kalian generate pada suatu waktu. Jadi contohnya di sini saya ingin mencoba untuk membuat batch size yang menjadi 2, maka gambar yang akan dihasilkan adalah 2. Lalu untuk batch count-nya saya isi 2 lagi, maka batch-nya akan berjumlah 2 sehingga total gambar yang akan dihasilkan adalah 4. Di bawahnya ada CFG scale. Ini adalah parameter yang digunakan untuk kreativitas dari AI-nya. Semakin tinggi angkanya, maka akan semakin kreatif AI-nya, atau istilahnya akan semakin jauh dari prompt yang kalian tetapkan. Saya bakal biarkan CFG bernilai 7. Kemudian di sini ada seed. Untuk seed ini, simpelnya adalah koordinat di mana kalian ingin generate sebuah AI image-nya. Ketika kalian memasukkan seed tertentu, maka semua image yang akan dihasilkan relatif sama. Maka dari itu di sini saya sarankan untuk membuatnya tetap negatif 1 agar seed-nya random. Dan nanti hasil dari output image-nya akan berbeda-beda atau bervariasi. Ketika semua sudah disetting, langsung aja klik bagian generate. Ketika kalian buka command prompt tadi, maka di sini akan muncul loading bar. Oke, setelah generate-nya selesai, maka gambarnya akan muncul di websitenya. Ini dia gambarnya. Untuk menyimpan gambar ini, kalian bisa langsung aja klik tombol download atau icon download di atas gambar tersebut. Oke, selanjutnya adalah langkah tambahan yang mungkin penting untuk kalian. Oke, di sini kita akan membuat Automatic 1111 ini menggunakan GPU yang kita miliki, khususnya untuk pengguna GPU Nvidia seperti GTX dan RTX. Dan kita akan membuat Automatic 1111 ini update secara otomatis setiap kita membuka program tersebut. Caranya kalian pergi ke bagian instalasi dari Stable Diffusion, kemudian cari file yang bernama webui-user.pad. Klik kanan file tersebut, kemudian klik edit in notepad.
Setelah terbuka, kita akan mencoba untuk menambahkan teks agar Automatic 1111 ini memaksimalkan GPU NVIDIA kita dengan cara masuk ke baris command line, args, kemudian tambahkan spasi, strip, ketik X4MERS. Oke, setelah seperti ini kita bakal coba untuk menambahkan perintah agar Automatic 1111 update setiap kali dibuka. Dari command X4MERS, kalian langsung aja klik enter, kemudian ketik di sini git pull. Kalau sudah, kalian bisa save dengan cara Ctrl S. Selanjutnya kita akan coba untuk membuka web UI user.batch-nya. Ketika kalian perhatikan di sini, maka akan muncul tulisan already up to date, atau ini menandakan bahwa kalian sudah menggunakan Automatic 1111 versi terbaru. Dan di sini bertuliskan installing X4MERS, yang dimana Automatic 1111 sedang mendownload file-file yang dibutuhkan untuk menjalankan X4MERS. Kalau sudah seperti ini, langsung aja klik bagian URL-nya. Ya, selamat! Automatic 1111 yang kalian miliki sudah update secara otomatis dan juga sudah memaksimalkan GPU NVIDIA yang kalian miliki. Oke, tutorial telah berakhir. Jika suka dengan video kali ini, jangan lupa tinggal like, jika suka dislike aja. See you next time and goodbye.